Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah ini kok malah seperti ngelawak ya. Yaitu di sini relawan Anies Baswedan, yaitu menampilkan sebuah artikel berita dari relawan Anies.id. 10 tahun lalu Anies Baswedan sudah dorong perampasan aset dan pemiskinkan koruptor. Nah, ternyata perampasan aset idenya ternyata sudah ada sejak dari dulu, yaitu semenjak 10 tahun yang lalu dari Anies Baswedan juga. Nah saya jadi inget ya pada saat itu, yaitu adik dari Prabowo Subianto kalau nggak salah ya, bahkan juga menyebut 99% program Presiden Joko Widodo adalah program dari Prabowo Subianto pada tahun 2013 yang lalu. Ya seperti jalan tol, pemindahan ibu kota KN dan lain sebagainya itu juga ada di dalam program Prabowo Subianto. Ternyata tidak hanya program-program tersebut. Ternyata di sini perampasan aset juga ternyata diklaim oleh Anies Baswedan di sini. Ini juga bahkan ditanggapi oleh Denny Siregar. Kalau nggak salah malah sejak tahun 1945. Ya, bahkan Denny Siregar menyindir seperti itu. Nah, saya jadi penasaran ya. Apalagi di sini juga yang membuat berita ini dari relawan Anies.id. Dan bahkan di sini saya juga menemukan sebuah berita dari KBA News. KBA News itu kalau nggak salah juga media dari pendukung-pendukung Anies Baswedan kalau nggak salah sih. Memang rata-rata berita-berita yang disajikan memang cenderung memuji-muji Anies Baswedan. Nah, dari video ini, yaitu video singkat berisi pernyataan Anies Baswedan terkait dukungan terhadap pemberantasan korupsi melalui perampasan aset dan memiskinkan koruptor, viral di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Rekaman gambar hidup berdurasi 2 menit 12 detik tersebut menyebar luas di tengah heboh pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu 29 Maret 2023. Nah, yang saya ketahui di sini Presiden Joko Widodo sudah menggagas perampasan aset di situ sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Tetapi selalu dicuekin oleh DPR RI dan bahkan kemarin juga melalui Mahfud MD juga membahas perampasan aset koruptor. Ya, karena koruptor itu sangat takut lah jika asetnya dirampas semua alias dimiskinkan. Itu ketakutan dari para koruptor. Makanya Presiden Joko Widodo melalui Mahfud MD juga mendorong lah agar DPR RI untuk cepat merumuskan dan membuat undang-undang perampasan aset tersebut. Karena saat ini ya berita-berita yang lalu-lalu sangat mencengangkan sekali ya, mulai Rafael Alun Trisambodo, terus 349 triliun dan lain sebagainya yang melibatkan jajaran ASN, Kemenq dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali lah, terutama kasus TPPU ini. Harusnya memang harus ada benar-benar undang-undang yang bisa membentengi perilaku korupsi tersebut. Ternyata video ini Anies pada tahun 2013 berasal dari wawancara khusus di Net TV. Sang presenter membuka obrolan dengan mengajukan pertanyaan kepada Anies, kenapa dia begitu konsen terhadap pemberantasan korupsi. Menjawab pertanyaan tersebut, Anies yang ketika itu menjadi rektor Universitas Paramadina yang menjelaskan karena korupsi yang membuat bangsa ini tidak maju. Nah, tapi kita tahu kan, setelah Anies menjabat di DKI Jakarta, ya kita tahu sendirilah. Bahkan juga kasus Formula E sampai saat ini juga masih mengambang, alias belum ditentukan arah dari kasus Formula E ini, diberhentikan atau tetap berlanjut. Katanya sih dari KPK tetap berlanjut, tetapi sampai saat ini juga masih mengambang sih. Tetapi kalau dilihat dari rekam jejak Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, ya Anda sudah bisa menilainya sendirilah. Bahkan ada juga kasus pengadaan lahan untuk rumah DP 0% itu. Jadi penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya di sini kira-kira bagaimana? Bang, katanya waktu Sumpah Pemuda 1928 Anies itu sudah jualan soto di sekitar arena acara tuh bang. Hahaha. Anies anak perempatan, gua bacanya dorong motor, astaga, mata ama otak lagi nggak sinkron. Relawan peak, iya dorong ke jurang, lah dia sendiri koruptor. Kenapa orang-orang masih percaya dengan Anies ya? Itulah kenapa banyak yang suka dengan Anies, karena dia penuh gagasan dan ide cemerlang. Dan terbukti, pemikiran-pemikiran dia relevan dengan kejadian yang dialami sekarang, beda dengan rezim saat ini. Ini juga dari Gelora Media. Ya, kalau saya sih lebih percaya dengan media-media yang seperti Tempo, Kompas.com, TV One News, dan lain sebagainya lah, media-media yang sudah kredibel. Kalau Gelora Media, KBA News, terus
anisbaswedan.id. Menurut saya ya belum, benarannya menurut saya sih masih diragukan. Kita harus mempunyai referensi berita-berita lainnya. Apalagi di sini juga ada berita yang menyebut polemik transaksi janggal di Kemenq, bukti ketidakberesan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kalau dari berita-berita dari ini sih cenderung menyudutkan pemerintahan saat ini dan memuji-muji Anies Baswedan kalau saya lihat-lihat ya. Oke lah, apapun itu, jika ide perampasan aset dinilai bagus ya lanjutkan, karena akan sangat banyak manfaatnya untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta agar rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset segera disahkan. Selain itu, Presiden meminta agar RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dibahas di DPR RI. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya, ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Selasa 7 Februari 2023. Presiden pun menyampaikan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Sejalan dengan hal itu, pemerintah berupaya terus melakukan pencegahan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan juga akuntabel. Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian perizinan online single submission, dan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Lalu, dalam hal penindakan, kata Jokowi, pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. Menurut Kepala Negara, aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Jokowi menegaskan penindakan serupa akan tetap dilakukan untuk kasus-kasus korupsi lainnya. Untuk itu, saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih, ujar Jokowi. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum, dan aparat penegak hukum harus juga profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku, kata dia. Adapun dalam konferensi pers pada Selasa, Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat terkait. Mereka yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri, Jaksa Agung ST Burharudin, dan juga Kapolri Jenderal Lestio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD curhat bahwa RUU perampasan aset dan RUU pembatasan belanja uang tunai belum disetujui DPR. Mahfud mengatakan RUU perampasan aset diperlukan untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu yang diatur dalam RUU tersebut adalah pemerintah dapat merampas aset koruptor sebelum putusan final pengadilan. Seperti kasus BLBI, saya tangani kasus BLBI sudah menyerahkan sekian juta hektar kepada negara sebagai jaminan hutangnya kepada negara. Karena masih berproses di pengadilan, kita simpan dokumennya. Tiba-tiba tanah jaminan sudah dijual, ujar Mahfud setelah melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Bina Siwi Pajangan, Bantul pada Jumat 3 Februari 2023. RUU ini sudah diajukan ke DPR, namun sampai sekarang belum disetujui oleh DPR. Kalau boleh perampasan aset kan bisa diselamatkan, undang-undang ini sudah disampaikan ke DPR, belum disetujui, kata dia. Selain
RUU perampasan aset. Mahfud juga mengusulkan RUU pembatasan belanja uang tunai. Dia menjelaskan, transaksi tunai dalam RUU ini dibatasi maksimal 100 juta. Kalau lebih, 100 juta harus diambil dan dibayarkan lewat bank. Nggak boleh tunai, kenapa? Karena bisa diketahui uangnya dari mana kalau korupsi, ucap Mahfud. Dengan cara ini, menurut Mahfud, dapat mendeteksi asal aliran uang yang digunakan oleh seseorang. Sehingga, jika ada yang terlibat kasus korupsi, maka dapat segera dilakukan penindakan, ujarnya. Bahkan video singkat berisi pernyataan Anies Baswedan terkait dukungan terhadap pemberantasan korupsi melalui perampasan aset dan pembisnisan koruptor viral di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Rekaman gambar berdurasi 2 menit 12 detik tersebut menyebar luas di tengah heboh pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu 29 Maret 2023. Politikus PDIP yang akrab disapa Bambang Pacul tersebut mengaku pihaknya siap mengesahkan RUU perampasan aset sesuai permintaan Mahfud, asal disetujui para ketua umum partai politik. Mahfud MD sendiri mendorong pengesahan RUU perampasan aset ini terkait heboh transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan mencapai 349 triliun. Sementara video Anies terakhir tahun 2013 tersebut berasal dari wawancara khusus di Net TV. Sang presenter membuka obrolan dengan mengajukan pertanyaan kepada Anies, kenapa dia begitu konsen terhadap pemberantasan korupsi. Menjawab pertanyaan tersebut, Anies yang ketika itu menjadi rektor Universitas Paramadina ini menjelaskan, karena korupsi yang membuat bangsa ini tidak maju. Korupsi itu faktor menghambat yang luar biasa bagi peningkatan kesejahteraan bebernya. Anies kemudian menjelaskan, ada 3 faktor yang mendorong orang untuk melakukan korupsi. Pertama, karena kebutuhan. Dia menguraikan, kalau gaji bulanan, seseorang hanya bisa untuk menutupi kebutuhan 15 hari. Tentu dia akan korupsi demi mencukupi 15 hari sisanya. Di situ sistem pengkajian harus diganti, jadi kebutuhannya terpenuhi. Jelas juru bicara tim 8 yang meneliti kasus dugaan kriminalisasi 2 pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah pada tahun 2010. Kedua, korupsi karena keserakahan. Gaji sudah bisa menutupi sebuah kebutuhan hidup, tapi masih korupsi. Menurutnya, untuk pemberantasan korupsi jenis ini harus diberi hukuman berat. Aset-asetnya diambil alih negara. Wacana pemingkiskan koruptor menurut saya harus didorong, ungkap Ketua Komite Etik KPK yang memeriksanya bocornya surat perintah penyidikan sprindik kasus korupsi proyek Hambalang 2013. Ketiga, korupsi karena sistem. Meski orangnya baik, tapi sistem atau prosedurnya yang membuat seseorang mau bertindak korup. Ini perbaiki sistemnya. Demikian Anies yang ketika menjadi rektor Universitas Paramadina mewajibkan mata kuliah anti korupsi untuk mahasiswa. Bahkan juga diketahui Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Jojo Hadikusumo, memastikan bahwa 99% program Presiden Joko Widodo merupakan program dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hasyim mencontohkan, salah satu program Prabowo yang dieksekusi Jokowi adalah pemindahan ibu kota negara IKN. Dia mengatakan, Prabowo sudah mencanangkan program itu sejak 2013. Perpindahan ibu kota negara itu program Prabowo. Itu gagasan Prabowo 2013. Itu sudah ada di program tertulis. Program Pak Jokowi itu 99% programnya Pak Prabowo. Jelas Hasyim di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat pada Minggu 12 Maret 2023. Tak hanya itu saja, dia berpendapat berbagai program pembangunan infrastruktur
Seperti tol juga merupakan program awal Prabowo saat mencalonkan diri sebagai calon presiden Capres di Pilpres 2024. Program Pak Prabowo 2014 hingga 2019. Waktu itu diumumkan bulan Agustus 2013. Pak Prabowo sudah menjadi capres dari Partai Gerindra. Ini dengan program nyata. Salah satu dalam program Prabowo, pembangunan jalan tol, infrastruktur pembangunan pelabuhan, pembangunan bandar udara, jalan tol dari Banda Aceh sampai Bandar Lampung, ungkap adik Prabowo itu. Tak sampai di situ, Hasyim melanjutkan program dana desa 1 miliar juga merupakan program Prabowo sejak 2013. Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa Prabowo akan meneruskan program-program Jokowi jika terpilih menjadi presiden pada 2024. Ini program Pak Jokowi dilanjutkan, yang akan melanjutkan ya Pak Prabowo Subianto, ujar Hasyim. Lebih lanjut, dia mengatakan Prabowo juga berperan besar saat Jokowi naik jadi calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2012. Menurutnya, saat itu Prabowo merayu Ketua Umum PDI Perjuangan untuk bersama dengan Gerindra mengusung Jokowi pada waktu itu. Bahkan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU, Mahfud MD mengatakan, korupsi merupakan sesuatu yang sangat sulit diberantas. Karenanya, pemerintah dan aparat penegak hukum membutuhkan alat lain untuk memberantasnya. Salah satu dengan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Harapnya, RUU tersebut diprioritaskan Komisi 3 DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Ketua Komisi 3. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, tolong didukung. Biar kami bisa ngambil begini-begini, ujar Mahfud dalam rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Komisi 3 pada Rabu 29 Maret 2023. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat menjadi alat untuk menghukum pelaku koruptor dan tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, tujuannya agar adanya alat jera bagi pelaku dua tindak pidana tersebut. Tolong juga ada RUU Pembatasan Uang Kartal didukung, Pak. Karena orang korupsi itu, Pak, nurunin uang dari bank 500 miliar, dibawa ke Singapura, lalu ditukar uang dolar. Lalu dia bilang ini menang judi katanya di Singapura, judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah, ujar Mahfud. Nah, yaitu RUU Perampasan Aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surprise. Tolong, kami sudah mengajukan sejak tahun 2020. Sudah disetujui di Balik. Tetapi tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan menjadi prioritas utama, sambungnya. Mahfud sendiri membagi ketiga kelompok terhadap laporan hasil analisa LHA, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK terkait transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun. Pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan. Nilai transaksi di kategorian pertama itu adalah sebesar 35 triliun. Transaksi tersebut melibatkan 461 entitas dari aparatur sipil negara, 11 entitas dari ASN kementerian lembaga lain, dan 294 entitas berasal dari non-ASN. Transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan, kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 hanya 3 triliun, yang benar 35 triliun, ujar Mahfud. Kategori kedua adalah transaksi keuangan yang mencurigakan, yang diduga melibatkan pegawai Kemenq dan pegawai lain. Nilai transaksi dikategorikan tersebut sebesar 50 triliun. Nilai transaksi tersebut melibatkan 30 entitas dari ASN Kemenq. Selanjutnya, 2 ASN dari kementerian atau lembaga lain dan 54 non-ASN.
Kategori terakhir adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenq sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenq. Nilai transaksinya sebesar 260 miliar. Nilai tersebut hanya melibatkan 222 entitas dari non-ASN, sehingga jumlahnya sebesar 349 triliun fix, tegas Mahfud MD.